Halo guys, selamat datang di Two Brothers Garage. Hari ini kita kedatangan satu unit Honda Brio tipe S CKD automatic, warna hitam dan pajaknya bulan 5 sampai tahun depan. Jadi mobil ini masih panjang guys pajaknya. Sedikit review untuk Honda Brio yang sekarang nih, yang kita akan review ini sudah banyak improvementnya dibanding Brio yang pertama kali keluar yang masih CBU dari Thailand untuk tipe S nya ya. Karena yang waktu Brio S pertama kali masuk CBU dari Thailand itu spionnya masih warna plastik doff, warna hitam ya. Sekarang sudah sewarna body, maupun juga untuk velgnya sudah velg alloy. Kalau dulu masih velg kaleng dan ditutup dengan dop. Nah, untuk sisi interiornya, untuk sisi fitur di dalam mobil ini, dulu yang tipe Brio S Thailand itu power window-nya hanya dua guys, yaitu cuman sisi depan doang. Untuk sisi penumpang belakang masih window by ankle atau window by power. Dan untuk yang improvement lagi nih yang sekarang, untuk sisi sini dalamnya ini, untuk yang bagian cup holder itu dulu masih langsung flat body guys. Jadi kalau kalian bawa minuman kaleng, botol atau kunci itu sangat berisik sekali karena langsung kena ke body, bunyi kelenteng-kelenteng gitu. Nah sekarang sudah ada improvementnya guys, sudah ditambahkan body. Yuk kita lihat. Untuk sekeliling bodinya masih mulus ya guys ya. Sekeliling bodinya masih mulus sekali. Warna hitamnya juga masih kinclong ya. Dan kita sekarang mau sedikit review nih, bahwa mobil yang kita jual itu tidak bekas kecelakaan atau banjir. Kita dibantu dengan Bro Andri di sini untuk menjelaskannya. Oke, teman-teman. Kita mau kasih sedikit tips ya, bagaimana kita bisa tahu mobil ini bekas accident apa enggak dari sini nih guys. Nah, ini kenapa orang sering buka ini, untuk mengetahui di bagian sini guys. Ini pertemuan antara beberapa plat. Seingat saya ini ada dua plat. Jadi dari plat sini, quarter panel ini nyambung ya sampai sini. Nah, bilas mereka bilas dengan yang ini nih, bagian dalam ya. Nah, mereka las itu pakai robotik ya, meninggalkan bekas seperti ini nih, bulat-bulat. Nah, kalau sudah accident, biasanya tukang repair body itu mereka congkel, mereka bongkar ini titik lasnya supaya ada celah untuk mereka repair dari dalam, diketok, jadi didorong. Kalau misalnya banyak, mereka ketok. Nah, begitu mereka selesai ketok, mau merapikan kembali ini sulit. Tidak akan bisa sama seperti bikinan pabrik. Mereka cenderung diketok ulang, dikasih dempul, baru dicat. Dimana itu nggak akan sama. Tidak akan bisa sama guys. Nah, di sini masih perfect nih. Ini masih perfect. Teman-teman bisa lihat, mobil ini nggak ada bekas accident di bagian raka sini. Oke. Nah, sedikit kita juga mau kasih teman-teman lihat juga untuk bagian depannya ya. Nah, teman-teman, bentar nih aku rapin dulu. Oke. Sip. Oke, kita ke bagian depannya, bagian mesin. Mungkin teman-teman akan bertanya ya, kok mau jualan mobil kotor begini. Ini sengaja kita as is apa adanya dulu. Teman-teman bisa cek, ini nggak ada bekas rebesan oli, jadi aman. Mobil bukan mobil yang aneh-aneh, masih aman ya, mesin nggak ada rembes-rembes oli. Nah oke, kita balik ke sini dulu sebentar. Di bagian raka depan ini juga perpaduan dua plat, ada titik-titik lasnya seperti ini. Nah, di sini ini masih perfect nih, bentuknya masih bikinan pabrik. Kalau mereka sudah bekas nabrak, cenderungnya ya udah diketok, mereka kasih dempul,
mereka repaint. Nah dari repaint saja udah ketahuan nanti itu kenapa ya kalau di repaint. Kalau cuma menghilangkan kotoran apa ada mungkin jelek baret-baret is oke lah. Tapi biasanya kalau udah yang di repaint itu biasanya karena udah didempul mereka untuk menutupi itu. Nah untuk bagian kapesin itu body part yang sama ya, nantinya untuk berlaku juga untuk pintu semua itu ada 2 lempengan besi dalam rangka yang untuk memberi kekuatan pada bagian luar shellnya, bagian estetikanya. Nah ini 2 plat ini dilas jadi satu, dan di sambungannya pertemuan 2 plat itu ada silen. Silen itu bahasa umumnya mungkin kayak silen akuarium, kayak lem ngaret. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada penumpukan air, supaya tidak karat atau keropos. Nah ini tandanya silen masih pabrik tuh dia cenderung bentuknya masih sangat rapi guys, dan konsisten. Walaupun kadang-kadang memang ada perubahan bentuk sedikit, tapi itu konsisten masih rapi ini seperti ini. Ini kalau kita pencet pakai kuku nih karet silen ujung-ujung sini nih, di bibir sekeliling body partnya. Jadi seperti yang ini ya bro ya. Sini, bawah sini, pokoknya keliling. Pertemuan 2 plat itu akan di cover dengan silen. Oke. Sekarang saya pasti teman-teman nanya dari bentuknya aja kita lihat bekas nabrak apa nggak, cuma dari bentuk silen aja. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman nanya kalau diganti gimana? Nah kalau diganti, walaupun kita beli body part ori dari misalnya Toyota kayak Honda kayak, mereka tidak menyediakan silen ini. Jadi hanya 2 lempeng kayak dilipat begini. Nah pertemuannya itu setelah dijepit seperti ini, pertemuannya itu nggak dilapisin dengan silen. Kalau ditanya kenapa kok dia nggak, body part yang kita beli itu nggak dikasih silen, saya kurang ngerti juga kenapa nggak dikasih silen. Tapi yang pasti mungkin salah satu indikator kalau mereka sudah ganti body part, mungkin ya itu ya. Karena kan mungkin buat bikin silen sebenarnya gampang, cuman kalau untuk yang di pabrik seperti robotnya itu nggak ada yang bisa bikin kecuali mesin di pabriknya. Nah, untuk bagian teknikalnya ini, mobil ini secara safety udah dilengkapi double airbag, driver sama passenger, dan yang fitur cukup mahal juga nih ya, advance nih, ABS dan EBD. Fungsinya untuk brake distribution ya. Jadi ketika ban dari keempat roda itu misalnya dia lagi ngerem terus kehilangan traksi, yang kehilangan traksi itu akan diminimalisir tekanan remnya dan dibagikan ke ban yang maksimal traksinya. Jadinya nanti yang ban yang dapat traksi lebih baik itu cengkram lebih kuat. Nah itu salah satu fungsinya. Oke, kita kesini yuk, kita lihat yuk. Ini teman-teman nih, ini mobil sudah double airbag di setir sama di dashboard. Oke. Terus untuk fitur keamanan untuk kendaraannya sendiri itu sudah dilengkapi anti maling nih teman-teman. Ini kunci aslinya, kunci utama, kunci cadangan. Di dalam kunci ini ada chip. Chip itu untuk isinya kode untuk immobilizer-nya dia. Kalau teman-teman cuma sekedar bikin kunci yang asal, cuman copy geriginya aja ini, cuman teman-teman cuma bisa buka pintu buat putar begini, diputar, cuma bisa seperti itu, dan buka kunci stangnya aja, kunci setirnya, cuma sampai sebatas ini. Begitu teman-teman mau coba start mesinnya nggak bakal hidup, dia cuman cet gitu aja ya, tapi engine-nya nggak sempet running. Nggak akan nyala seperti itu. Nah, dia nggak bisa nyala kalau pakai kunci yang asal copy aja gitu. Nah ini salah satunya nih di stikernya nih, ke immobilizer anti-thief system. Dan untuk tambahan sedikit, ini head unit sudah double din ya. Oh iya,
ini sama pemilik sebelumnya sudah dikasih double din. Sudah double din dan sudah didukung dengan kamera mundur. Yap. Jadi sudah untuk sisi entertainment sudah sangat cukup sekali. Cukup. Karena yang sebelumnya itu juga hanya single din dan ini sudah diganti. Maupun juga di sini juga ada tambahan peredam. Oh ya, benar banget. Oke. Ini ada. Ini bukan tempul, tapi udah peredam. Nih ya. Saya mau tunjukin di mana kita bisa lihat peredamnya nih. Kalau di pintu kan susah, kita harus bongkar panel. Nah, kebetulan pas mengetahui ada peredam, saya coba lihat di bagian deck mobilnya ya. Nah, kelihatan deh, ternyata beneran sudah dikasih peredam nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat. Tuh. Ini peredamnya teman-teman nih. Yang hitam-hitam ini warna, bukan hitam warna body nih. Ada tulisannya tuh. Ini peredam suara. Jadi begitu teman-teman bawa, tadi saya juga sempat curiga nih mobil peredam ini ya, road noise-nya cukup berbeda jauh dengan yang standarnya ya. Saya pikir cuma di pintu, ternyata sampai ke deck. Jadi teman-teman kalau untuk bikin budget seperti ini kurang lebih berkisar di 3 jutaan antara untuk pengerjaan 4 pintu dan lantai. Teman-teman udah menghemat biaya ya, lumayan. Jadi ini mobil senyaman Civic lah ya. Nah, sama satu lagi nih yang saya agak takjub, ban serepnya nih. Serepnya Belum dipakai sama sekali nih. Tuh bulu-bulu cetakan pabrik masih ada. Ini amazing sekali teman-teman. Bedak-bedak dari pabriknya nih. Tuh. Ini wow banget ya. Bukti bahwa mobil ini nggak jalan di jalan sembarangan, saya rasa ini berarti ya. Nggak banyak ranjau. Oke. Ban serep nggak dipakai. Oke, saya rapiin dulu sebentar ya. Ya. Untuk mobil ini Kelengkapannya ada ya bro ya. ada Segitiga pengaman, kunci-kunci, dongkrak maupun juga standar toolsnya ada, kita udah standar cek toolsnya ya, dongkrak P3K juga ada. Lalu juga untuk kilometernya gimana nih? semua. Jarak tempuhnya cukup rendah. 82.000 aja. Untuk kilometer juga baru jalan 82.000, servis record guys. Iya. Bisa boleh dicek. Buku servisnya ada. Buku servisnya ada. Kalau mau kita untuk pengecekan dibawa ke bengkel resmi Honda, kita juga siap. Ya. Kita bisa, teman-teman kalau misalnya kurang yakin dengan kondisinya, bisa bawa ke Honda untuk inspeksi atau pakai jasa inspeksi Autospector. Ya sebenarnya kita juga ada jasa seperti itu sih ya. Kalau teman-teman mau beli mobil ragu, kita juga terima jasa inspeksi seperti itu untuk kita bantu lihat inspeksi mobilnya itu layak dibeli apa enggak, worth it enggak dengan kondisi seperti itu. Tapi ya balik lagi, ini masalah kepercayaan. Mungkin teman-teman belum kenal kita, nggak kenal maka nggak sayang ya. Makanya nanti ketemuan aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanya via DM atau WhatsApp bisa. Tapi kalau misalnya kurang puas, ya datang aja ke tempat kita, main-main. Kita lokasinya ada di Kelapa Gading dan di Bekasi. Nah teman-teman janjian aja appointment, nanti kita bisa lihat, teman kasih lihat show unitnya, mobilnya mau apa, teman-teman tinggal bilang ya. Oke. Apalagi ya, Untuk harganya gimana nih bro? oh iya, kalau untuk harga ini 94 juta aja nego, teman-teman udah bisa dapetin mobil ini. Mobil yang ya menurut saya semua bentuk aspek kebutuhan berkendara di mobil ini sudah ada. Jadi bukan cuma sekedar yang penting mobilnya nyala, ada power window, AC dingin, enggak. Tapi kita unit ini udah dilengkapi kamera mundur, entertainment sistemnya ada, TV, terus ada double airbag, ABS, dimana itu menurut saya sekarang ini sebuah fitur yang apa ya, harus lah ya dimiliki untuk setiap mobil. Nah, oke. Itu aja sih. Kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa DM kita atau kontak WhatsApp kita yang ada di deskripsi di bawah, atau DM kita via Instagram kita, akun kita namanya Two Brothers Garage. Teman-teman bisa ikut follow kita ya untuk lihat update kita apa aja. Nanti ada update stok, kita juga ada melakukan review mobil kita. Jadi teman-teman yang mungkin
Masih mencari info ya untuk mobil-mobil. Setidaknya kita juga menghadirkan info-info yang teman-teman butuhin. Oke? Gitu Oke, aja. cukup. Oke. Sampai jumpa. Ketemu di video berikutnya. Thank you. Thank you.